Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Reski Putri dengan NIM 1420459 dari kelas SIRS 1 dengan mata kuliah Sistem Jaringan Komputer. Di sini selaku Pak Medi memberikan tugas tentang meringkas video yang telah ditentukan. Nah, orang ini mendapat email dari seseorang yang bertanya, "Assalamualaikum, selamat malam Pak, saya menanyakan beberapa hal. Bagaimana cara menghindari paket reordering dalam TCP? Lalu, adakah teknik-teknik khusus untuk memperkuat TCP? Kemudian untuk cara penataan ulang paket yang baik dalam multi-patch TCP seperti apa?" Sekiranya memberikan pencerahan dalam pertanyaan saya ini. Baik, sebelum kita menjelaskan tentang paket reordering dalam TCP, kita akan memahami dulu apa itu TCP dalam sebuah jaringan. Nah, seperti ini. TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet atau Internet Protocol. TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau yang biasa disebut sebagai software pada sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP/IP stack. Nah, TCP atau IP merupakan sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan sehingga dapat digunakan di mana saja. Protokol ini menggunakan skema pengalamatan yang sederhana, yang biasa disebut sebagai alamat IP atau IP address, yang mengizinkan hingga beberapa ratus juta komputer untuk dapat saling berhubungan satu sama lainnya di internet. Protokol ini juga bersifat routable, yang berarti protokol ini cocok untuk menghubungkan sistem-sistem berbeda seperti Microsoft Windows dan keluarga Unix untuk membentuk jaringan heterogen. Adapun keunggulan TCP/IP adalah sebagai berikut. Open protokol standar, yaitu tersedia secara bebas dan dikembangkan independen terhadap komputer, hardware, ataupun sistem operasi apapun. Didukung secara meluas, TCP/IP sangat ideal untuk menyatukan berbagai macam hardware dan software walaupun tidak berkomunikasi lewat internet. Selanjutnya itu adalah independen dari physical network hardware. Ini menyebabkan TCP/IP dapat mengintegrasikan bermacam network baik melalui Ethernet, token ring, dial-up, XTT25 atau AX.25 dan media transmisi fisik lainnya. Skema pengalamatan yang umum menyebabkan device menggunakan TCP/IP dapat menghubungi alamat device-device lain di seluruh network, bahkan internet sekalipun. High level protokol standar yang dapat melayani user secara luas. Adapun cara kerja TCP/IP seperti ini. Tetap
tapi nanti akan saya jelaskan setelah penjelasan berikut ini. Selanjutnya, hal-hal yang sangat penting pada TCP/IP yaitu macam-macam layer pada TCP/IP. Yang pertama itu adalah physical layer. Physical layer mendefinisikan karakteristik yang dibutuhkan hardware untuk membawa sinyal data transmisi. Hal-hal seperti level ketegangan, nomor, dan lokasi pin interface didefinisikan pada layer ini. Untuk yang kedua, ada network access layer. Protokol pada layer ini menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke device lain yang terhubung secara langsung. Dalam literatur yang digunakan dalam tulisan ini, network access layer merupakan gabungan antara network, data link, dan physical layer. Fungsi dalam layer ini adalah mengubah IP datagram ke frame yang ditransmisikan oleh network dan memetakan IP address ke physical address yang digunakan dalam jaringan. IP address ini harus diubah ke alamat apapun yang diperlukan untuk physical layer untuk mentransmisikan datagram. Yang ketiga itu adalah internet layer. Di atas network access layer adalah internet layer. Internet protokol adalah jantung dari TCP IP dan protokol paling penting pada internet layer RFC 791. IP menyediakan layanan pengiriman paket dasar jaringan tempat TCP IP network dibangun. Selanjutnya yaitu transport layer. Dua protokol utama pada layer ini adalah Transmission Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol atau UDP. TCP menyediakan layanan pengiriman data handal dengan end-to-end deteksi dan koreksi kesalahan. UDP menyediakan layanan pengiriman data tanpa koneksi atau yang biasa disebut dengan connectionless dan low overhead. Kedua protokol ini mengirimkan data di antara application layer dan internet layer. Dan yang terakhir itu adalah application layer. Pada sisi paling atas, arsitektur protokol TCP/IP adalah application layer. Layer ini termasuk seluruh proses yang menggunakan transport layer untuk mengirimkan data. Banyak sekali application protokol yang digunakan saat ini. Beberapa di antaranya adalah 1. Telnet, yaitu Network Terminal Protocol. Yang kedua, FTP, File Transfer Protocol. Yang ketiga, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Yang keempat itu ada Domain Name Service untuk memetakan IP address ke dalam nama tertentu. Yang kelima, RIP atau Routing Information Protocol. Ada OSPF, Open Shortest Path First. Selanjutnya ada NFC, NFS, Network File System. Dan yang terakhir adalah HTTP, Hypertext Transfer Protocol untuk web browsing. Baik, selanjutnya kita akan kembali ke pertanyaan yang ada pada email. Dalam email bertanya bagaimana cara menghindari paket reordering dalam TCP. Sebelumnya mari kita perjelas apa itu paket reordering. Saat data dikirim lewat jaringan, misalnya kita mendownload file atau membuka situs web dan sebagainya, seperti ini. Dalam video
Orang ini sedang menggambar sebuah jaringan yang bentuknya kotak dan memiliki banyak dia memiliki sebuah garis-garis yang saling terhubung seperti ini. Dan untuk mengirimkan data, data tersebut dipecah jadi potongan-potongan kecil yang disebut paket. Di sini dia sedang membuat data, yaitu kotak kuning ini. Dan dia akan memotong-motong, memecah paket ini agar bisa sampai ke tempat tujuan. Kita percepat saja saat dia memecah paket seperti ini. Paket dipecah menjadi potongan-potongan kecil. Setiap paket memiliki nomor urut, yaitu sequence number. Apa sih sequence number itu? Sequence number atau nomor urut pengiriman yang berfungsi menandai urutan data yang dikirim. Saat data dikirim melalui TCP, ini adalah data. Kotak kuning ini adalah data. Data besar dipecah jadi potongan-potongan kecil atau segmen. Potongan-potongan kecil yang banyak ini. Nah, setiap segmen diberi sequence number sebagai penanda posisi byte pertama dari data segmen itu. Contoh, misalnya kita akan mengirim data 1000 byte. Segmen pertama mengirim data sebanyak 0 sampai 499 dan sequence numbernya adalah 0. Untuk segmen kedua, kirim byte 500 sampai 999 dengan sequence number 500. Nah, kadang urutan datangnya paket bisa teracak-acak karena lewat jalur yang berbeda. Terkadang paket bisa lewat sini ataupun lewat sini, tergantung kecepatan pada jaringan yang ada di device masing-masing. Contoh, paket nomor 1, 2, 3 bisa saja diterima dengan urutan 1, 3, 2. Nah, kemudian tadi dia bertanya apakah reordering bisa dihindari? Jawabannya adalah tidak bisa. Karena jaringan internet itu seperti hutan, memiliki banyak jalur yang tidak bisa ditebak. Jadi, TCP lah yang bertugas merapikan urutan paket saat diterima agar file data bisa disusun kembali dengan benar saat sampai. Lalu untuk cara kerja TCP, bagaimana TCP mengatasi reordering? Pada bagian awal, paket diberi nomor urut sequence number. Saat paket datang, TCP akan menyimpan dan mengecek. Kalau urut, langsung diteruskan ke aplikasi. Misalnya di browser kita. Kalau ada yang loncat, dia menunggu sampai paket yang hilang datang. TCP juga mengirim sinyal ACK. Kenapa harus pakai nomor acak atau random sequence number? Ini adalah random sequence number. Supaya hacker tidak bisa dengan mudah menyusupkan paket palsu. Kalau angkanya selalu berurutan seperti 1, 2, 3, 4, itu angkanya sangat mudah ditebak dan itu akan berbahaya untuk
device kita. Jadi TCP pakai angka yang random di awal seperti ini. Jadi untuk kesimpulannya adalah paket reordering itu wajar dalam jaringan. TCP bertugas merapikan dan menjamin data sampai dengan benar pada tujuan di sini. Itu sebabnya kita bisa streaming, download, dan buka web dengan lancar. Tanpa sadar, paket-paket itu bisa datang dari jalur yang berbeda. Baik, saya kira itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.